Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Evaluasi dan Penataan Persimpangan Polda Jalan Ahmad Yani, Jalan Sungai Raya Dalam dengan menggunakan simpang tak sebidang. Perkenalkan, nama saya yaitu Rizky Okta Aldiansyah, NIM D10111161129. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada dosen pembimbing utama saya yaitu Dr. Rudi Sugiono Suyono, STMT. Kemudian dosen pembimbing kedua saya yaitu Bu Elsa Trimukti, STMT. Kemudian dosen penguji saya pertama yaitu Ibu Nurlaili Kadarini, STMT, dan Bapak Heri Azwansyah, STMT, untuk dosen penguji kedua. Latar belakang, Bumi Raya saat ini sedang mengembangkan suatu kawasan komersial terpadu di Kabupaten Kuburaya. Dengan demikian dengan adanya perubahan tata guna lahan tersebut, maka akan sangat berdampak terhadap lalu lintas di sekitar kawasan tersebut dan tentu akan menyebabkan kemacetan. Salah satu simpang yang terdampak yaitu adalah simpang Polda di Jalan Ahmad Yani, Jalan Sungai Raya Dalam, dan Jalan Supadio. Adapun tujuan penelitian ini yaitu pertama, mengetahui dampak pergerakan lalu lintas di simpang Polda Kalbar akibat perubahan tata guna lahan di kawasan komersial tersebut. Yang kedua yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh jika dibangunnya simpang tak sebidang di simpang Polda Kalbar terhadap pengurangan kemacetan di lalu lintas tersebut. Yang ketiga yaitu merencanakan bentuk simpang tak sebidang yang memiliki kinerja terbaik untuk pergerakan di simpang tersebut. Ini adalah diagram alir penelitian saya. Ini yaitu pembahasan yang terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data, yaitu di bab 4. Kemudian ada bab 5, analisa dan pembahasan, dan bab 6 yaitu penutup. Langsung ke bab 4, pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama adalah data sekunder. Di sini data sekundernya adalah data tata guna lahan. Data tata guna lahan ini yang akan digunakan yaitu adalah luasan area yang menjadi master plan dari Bumi Raya City ini. Kemudian akan digunakan untuk analisa perhitungan trip rate. Kemudian yang kedua itu data pertumbuhan penduduk. Data ini nantinya akan digunakan untuk sebagai dasar acuan untuk menentukan ukuran kota dalam analisa MKJI. Data 5 tahun terakhir di Kabupaten Kuburaya dan Pontianak dengan pertumbuhannya. Dengan rumus bunga Majemuk, maka dapat diproyeksi pertumbuhan penduduk di tahun rencana yaitu tahun 2020, 2023, dan 2030 untuk Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Kemudian nantinya akan dijumlahkan sehingga dapat total jumlah penduduk di Kota Pontianak dan Kuburaya untuk dasar ukuran kota di MKJI. Yaitu data pertumbuhan kendaraan yang pertama. Data kepemilikan kendaraan sebagai tolak ukur pertumbuhan volume lalu lintas. Di sini digunakan data kendaraan yang bersumber dari Samsat Polda Kalbar. Seperti kita lihat, ini ada data pertumbuhan kendaraan 5 tahun terakhir dengan pertumbuhan rata-rata kendaraan yaitu 6,29%. Angka 6,29% ini akan digunakan untuk sebagai atau angka pertumbuhannya, sehingga dapat proyeksi pertumbuhan volume lalu lintas di tahun 2020 atau existing. Data volume lalu lintas ini tidak dilakukan survei, yaitu dikarenakan saat penelitian sedang terjadi pandemi COVID, sehingga digunakan data sekunder yang didapat dari instansi. Kemudian dari data sekunder itu diproyeksikan menggunakan angka pertumbuhan 6,29% tersebut, sehingga didapat volume di tahun 2020. Dari data volume tadi masih dalam satuan kendaraan per jam, kemudian diubah menjadi satuan SMP per jam dengan rumus QSMP sama dengan EMP LV dikali LV ditambah EMP HV dikali HV ditambah EMP MC dikali MC, sehingga didapat hasil 1.982 SMP per jam untuk Jalan Ahmad Yani Utara pada hari Sabtu pukul 6 pagi sampai pukul 7. Ini adalah grafiknya, sehingga
Dari grafik ini didapatkan volume jam puncak yaitu terjadi di pukul 15.00 sampai 16. Didapat volumenya yaitu sebesar 2773 cm per jam. Ini adalah volume jam puncak yang lain untuk ruas jalan Sungai Raya Dalam yang sebelah timur, kemudian jalan Supadio selatan, jalan Sungai Raya Dalam sebelah barat. Kemudian yaitu data primer. Yang pertama adalah data geometrik persimpangan. Ini data geometrik persimpangan yang didapat dari foto udara menggunakan drone, sehingga didapat data geometrik sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel. Ini adalah geometrik hasil pengukuran survei lapangan. Kemudian ada data kecepatan kendaraan. Data kecepatan kendaraan ini nantinya akan digunakan untuk sebagai analis kecepatan distribusi untuk analisa VSIM. Ini di sini ada distribusi kecepatannya. Di grafik distribusi kumulatif kecepatan kendaraan bermotor atau motorcycle NC. Ini untuk kendaraan ringan dan ini untuk kendaraan berat. Bisa dilihat ini berbeda-beda dari setiap kecamatan di Pontianak. Untuk kecamatan di Kota Pontianak ini dibagi menjadi 6. Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Selatan, Pontianak Barat, Pontianak Tenggara, Pontianak Timur, dan Pontianak Utara. Untuk Kabupaten Kuburaya ini hanya diambil 2 kecamatan saja, yaitu Sungai Raya dan Sungai Embawang, sehingga didapat model bangkitan dan tarikan hasil survei sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ke bab 5, pengumpulan dan pengolahan data. Analisa kondisi existing di 2020. Pertama yaitu menganalisa ruas jalan kondisi existing dengan data sebagai berikut di lokasi ruas jalan Ahmad Yani yang dari utara ke selatan. Seperti yang kita ketahui, untuk analisa ruas jalan ini, untuk jalan yang menggunakan median atau jalan satu arah itu dihitung terpisah. Sedangkan untuk jalan yang tidak menggunakan median dan 2 arah itu dijadikan satu perhitungannya. Dengan faktor-faktor yang didapat dari tabel, sehingga untuk jalan Ahmad Yani dari arah utara ke selatan di existing 2020 didapat kapasitas yaitu 4.983 cm per jam dengan volume jam puncak sebesar 2.773 cm per jam, maka didapat derajat kejenuhan yaitu Q per C sama dengan 2.773 per 4.983 sama dengan 0,556, sehingga didapat level of service C. Ini untuk hasil simpang ruas jalan yang lain. Kemudian ada analisa persimpangan existing. Untuk simpang Polda ini dulunya ada simpang 4 bersinyal, kemudian sekarang menjadi simpang 3 tak bersinyal yang dibagi 2, dibagi oleh ada road barrier di tengah-tengahnya dengan menggunakan formulir USIK 1 sesuai dengan pedoman KPJI. Adalah rekapan menggunakan formulir USIK 2 berdasarkan MKJI. Untuk penilaian level of service menggunakan derajat kejenuhan 0,4 sehingga didapat loss B. Untuk simpang Jalan Ahmad Yani, Jalan Sungai Raya Dalam yang 2 dan Jalan Supadio menggunakan cara yang sama, didapat derajat kejenuhan 0,347 dengan level of service B. Dan hasil simulasi VSIM bisa dilihat. Untuk hasil simulasi VSIM ini penilaian yaitu berdasarkan pergerakan arus lalu lintas. Untuk Jalan Sungai Raya Dalam menuju Jalan Ahmad Yani yang utara didapat tundaan sebesar 1,19 dengan level of service A. Untuk yang lainnya bisa dilihat. Dan masuk ke analisa kondisi masa operasi 2023. Pertama yaitu menggunakan model 4 tahap. Bangkitan pergerakannya yaitu menggunakan regresi linear dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX, dengan Y sama dengan kubah tak bebas, X sama dengan kubah bebas, A sama dengan intercept atau konstanta regresi, dan B sama dengan koefisien
regresi. Mengubah tak bebasnya menggunakan Y didapat dari hasil survei asal tujuan. Ini adalah pengubah tak bebas X. Untuk regresi bangkitan didapat hasil yang mendekati R² mendekati 1 dan koefisien yang tidak ada negatif, maka didapat Y absen sama dengan 98,778 ditambah 0,0135 X4 yang memenuhi syarat yaitu X4. Nah, untuk koleksi pengubah bebas X4 dengan pertumbuhan yang didapat dari data BPS didapat yaitu X4 di tahun 2020, 2023, dan 2030. Dengan persamaan nilai dapat dari sebelumnya, maka didapat hasil bangkitan existing tahun 2020 sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menghitung analisa trend berdasarkan kepada trip generation manual ITE tahun 2013 untuk ruko 59 unit 3 lantai dengan total luas 17.256 SKM. Nah, trip ruko ini diasumsikan dibagi menjadi dua sesuai dengan kebutuhan per unitnya, yaitu sebagai office dan retail. Ini didapat hasil trip rate total yaitu sebesar 209,36 SMP per jam. Ini adalah analisa trip rate untuk bangunan yang lain. Ada ruko 16 unit. Ini adalah untuk McD juga. Dan ada ruko 30 unit. Kemudian ada apartemen. Dan apartemen yang memiliki 245. Kemudian masuk analisa bangkitan di tahun 2023 plus trip rate. Dengan proyeksi X4 di tahun 2023 didapat bangkitan sebagai berikut. Kemudian ditambah belakang dengan hasil trip rate, maka didapat Y total sebagai berikut. Analisa tarikan di tahun 2023 itu dengan cara yang sama. Sehingga didapat model bangkitan dan tarikan pergerakan untuk tahun 2023 sebagai berikut. Ini nantinya akan dibuat ke dalam matriks asal tujuan pada tahap selanjutnya. Masuk ke model yang kedua yaitu model sebaran perjalanan. Di sini menggunakan model gravity. Dan model gravity yang digunakan yaitu mode tanpa batasan atau CGR. Dengan rumus TID sama dengan OI dikali DD dikali AI dikali BD dikali FJID. Untuk AI sama dengan 1 untuk seluruh I dan BD sama dengan 1 untuk seluruh D. Untuk cost matrik digunakan jarak antar kecamatan yang ditarik menggunakan Google Maps. Untuk jarak antar kota yang sama itu diasumsikan dari ujung kotanya ke ujung yang lainnya. Kemudian ini adalah fungsi eksponensial negatif untuk fungsi hambatannya. Dengan menggunakan persamaan tadi dapat untuk step sel matrix untuk mendapatkan matriks akhir seperti terlihat pada tabel berikut. Dengan menggunakan rumus TID besar ID sama dengan T kecil ID dikali sigma T per sigma T kecil sehingga didapat hasil T besar ID sebagai berikut. Kemudian untuk analisa pemilihan moda digunakan hasil survei untuk perbandingan sepeda motor berbanding sepeda mobil yaitu sekitar 89% menggunakan sepeda motor dan 11% menggunakan mobil. Kemudian untuk pemilihan rute didasarkan pada besaran tarikan asal zona pergerakan dan ruas jalan yang memungkinkan untuk digunakan oleh pengguna jalan menuju kawasan Bumi Raya City. Setelah itu dianalisis rute yang mungkin untuk digunakan pengunjung untuk menuju kawasan Bumi Raya City. Persentase pemilihan rute dilakukan dengan menggunakan asumsi terhadap jarak, kepadatan jalan, dan waktu tempuh pada masing-masing rute.
Ini adalah analisa untuk pembebanan di ada 4 ruas jalan, itu Jalan Ahmad Yani, Jalan Sungai Raya Dalam 1, Sungai Raya Dalam 2, dan Jalan Supadio. Ini ada untuk Kecamatan Pontianak Barat, yaitu menggunakan rute menggunakan ruas jalan 1 dan 4. Kemudian untuk Pontianak Kota menggunakan ruas jalan sama 1 dan 4. Kemudian Pontianak Selatan menggunakan semua ruas jalan, bisa menggunakan semua ruas jalan. Pontianak Tenggara juga bisa menggunakan semua ruas jalan. Pontianak Timur menggunakan ruas jalan 1, 2, 4. Dan Pontianak Utara juga menggunakan ruas jalan 1, 2, 4. Kemudian untuk Kecamatan Sungai Raya menggunakan ruas jalan 2, 3, dan 4. Selanjutnya, tarikan kawasan pada masing-masing rute dihitung berdasarkan persentase asal zona yang telah diasumsikan sebelumnya. Analisis pembebanan dilakukan pada volume jam puncak. Untuk Pontianak Kota, pembebanan ruas 1 itu diasumsikan 100% menggunakan ruas jalan 1, dan otomatis menggunakan ruas jalan 4 juga 100%. Sehingga didapat hasil pergerakan SCP per jam sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel. Ini adalah rekapnya. Untuk ruas jalan 1, didapat total pergerakan yaitu 117 cm per jam yang membebani ruas jalan 1. Dan untuk ruas jalan 2 didapat 24 cm per jam. Ruas jalan 3 didapat 12 cm per jam, dan ruas jalan 4 132 cm per jam. Pembebanan bangkitan menggunakan cara sama. Ini adalah analisa ruas jalan untuk proyeksi tahun 2023. Dengan kapasitas yang sama yang didapat dari analisa existing dengan penambahan QMAT untuk ruas jalan Ahmad Yani utara ke selatan ada penambahan QMAT sebesar 117 SMP per jam, sehingga Q totalnya menjadi 3.447 SMP per jam, sehingga didapat derajat kejenuhan 0,692, sehingga didapat level of service C. Bisa dilihat di sini untuk jalan yang sudah level of service-nya di atas C itu Jalan Ahmad Yani dari selatan menuju ke utara, dan dari Jalan Supadio dari utara menuju ke selatan. Ada analisa simpangnya. Untuk simpang Polda Timur, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sungai Raya Dalam 1, Jalan Supadio didapat derajat kejenuhannya sebesar 0,527, sehingga didapat level of service masih C. Dan untuk simpang Polda bagian barat, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sungai Raya Dalam 2, Jalan Supadio didapat derajat kejenuhan 0,456 dengan level of service C. Ini adalah hasil simulasi fisiknya. Untuk hasil simulasi fisik ini, mengapa hasilnya masih bagus itu dikarenakan pada saat menggunakan simulasi fisik itu tergantung dari perilaku berkendaranya. Kemudian untuk analisa masa proyeksi 10 tahun ke depan, pertama adalah model 4 tahapnya dengan cara yang sama, yaitu didapat proyeksi bangkitan dan tarikan di tahun 2030. Ini ada sebaran pergerakannya MAT di tahun 2030, dan metodenya juga masih sama. Pembebanannya juga sama, hanya perubahan di itunya, volumenya sedikit berubah. Analisa ruas jalan di 2030 dengan kapasitas yang sama di existing didapat pada ruas jalan Ahmad Yani dari utara menuju selatan, SMP-nya setelah diproyeksikan didapat 5.108 SMP per jam, ditambah lagi dengan hasil MAT 117 SMP per jam, sehingga Q totalnya menjadi 5.225 SMP per jam, sehingga didapat derajat kejenuhan 1,049 dengan level of service F. Sudah, ini level of service-nya sudah dominan F. Dan analisis simpelnya untuk Jalan Ahmad Yani, Jalan Sungai Raya Dalam 1, dan Supadio itu derajat kejenuhannya sudah 0,799. Level of service-nya sudah D. Tidak perlu dilakukan penanganan. Dan untuk jalan simpang Jalan Ahmad Yani, Jalan Sungai Raya Dalam 2, Jalan Supadio
Untuk derajat kebingungannya yaitu didapat 0,683. Kalau servisnya masih C. Ini adalah hasil simulasi fisiknya. Bisa dilihat ini. Untuk hasil simulasi fisik ini sudah ada yang D, yaitu dari Jalan Supadio menuju ke Jalan Sungai Raya Dalam dan Jalan Supadio menuju ke Jalan Ahmad Yani. Dan masuk ke perencanaan simpang tak sebidang untuk tahun 2030. Yang pertama yaitu penentuan tipe simpang. Sebelum mendesain geometrik simpang tak sebidang atau simpang susun, terlebih dahulu dilakukan pemilihan bentuk terbaik yang cocok untuk situasi dan kondisi tertentu di area yang akan dibangun. Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah topografi medan, produksi dan karakteristik lalu lintas, lahan yang tersedia, dampak pada area sekitar, dan lingkungan secara keseluruhan. Meninjau dari kebutuhan arus lalu lintas simpang Purwakarta dengan memperhatikan arus belok kiri, lurus, serta arus belok kanan yang didapat, maka tipe simpang tak sebidang yang cocok ialah tipe diamond terpisah berdasarkan pedoman perencanaan simpang tak sebidang. Namun, setelah melihat kondisi topografi dan tata kelola sekitar, sudah tidak memungkinkan untuk membuat tipe diamond terpisah dikarenakan akan membutuhkan cukup banyak lahan kosong untuk setiap rem yang akan dirancang. Peneliti menemukan alternatif lain selain membuat simpang tak sebidang, yaitu dengan membangun jalan layang yang mengakomodasi jalan mayor, yaitu Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Supadio. Kemudian untuk memfasilitasi arus belok kanan, maka dapat digunakan U-turn yang terdapat di Jalan Sungai Raya Dalam 1 dan Jalan Sungai Raya Dalam 2. Kemudian untuk itu, Jalan Sungai Raya Jalan Sungai Raya Barat dan Jalan Dr. Sudarso itu harus disatukan atau disambungkan supaya alternatif ini bisa terlaksana. Dan ada perencanaan geometrik simpang. Kendaraan rencana yang digunakan menggunakan kendaraan sedang diwakili oleh truk 3 as tandem atau boleh bus besar 2 as. Penentuan geometrik ini didasarkan pada perencanaan geometrik jalan oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 2005. Kendaraan radius minimumnya itu sebesar 7,4 meter. Untuk jalan arteri dan kondisi topografi yang datar digunakan kecepatan rencana 70 km per jam. Direncanakan jumlah lajur pada jalan layang itu memiliki 2 lajur. Untuk jalur sebelah kiri dan 2 lajur untuk jalur sebelah kanan, sehingga total lebarnya yaitu lebar ideal yaitu 16 meter dengan bahu jalan 1 meter. Untuk kelancaran drainase perkotaan, lajur lalu lintas pada alignment harus memerlukan kemiringan melintang normal 2-3% untuk perkerasan aspal dan perkerasan beton. Kemudian digunakan median jalan berupa road barrier yang dipasang di tengah. Kecepatan rencana 70 km per jam. Kelandaian maksimum yang diambil yaitu 5% dan tinggi jalan layang diambil 5 meter dengan asumsi bahwa kendaraan-kendaraan masih bisa melewat di bawahnya. Didapat total panjang jalan layang yaitu sebesar 2 kali 5 meter per 0,05 sama dengan 200 meter. Ditambah jembatan layangnya yang diukur dari jalan pertemuan sebelah ujung Jalan Sungai Raya Barat dengan Jalan Sungai Raya Dalam, yaitu sekitar 50 meter sehingga total menjadi 250 meter. Inilah geometri jalan layangnya. Bisa lihat ini adalah U-turn. U-turn ini berada sekitar 100 meter dari jalan layang. Ini juga sekitar 100 meter jalan layang. Adalah bahan arus lalu lintasnya. Dari Jalan Supadio ini bisa lurus menggunakan jalan layang, kemudian belok kiri. Kemudian untuk pergerakan belok kanan itu belok kiri terlebih dahulu, kemudian U-turn di sini, baru dia bisa belok kanan. Demikian juga untuk simpang yang lainnya.
Nah, setelah dilakukan penanganan dengan jalan layang, maka terjadi pola arus lalu lintas yang tidak terdapat arus belok kanan menjadi terdapat arus belok kanan. Untuk itu, peneliti mengumpulkan data sekunder penelitian sebelumnya pada simpang yang sama sebagai data pembanding untuk mengisi perancangan yang menjadikan arus belok kanan. Ini datanya. Untuk jalan Ahmad Yani, belok kirinya sebesar 10%, lurus sebesar 62%, dan belok kanan sebesar 28%. Jadi dapat volumenya untuk pergerakan belok kiri, lurus, dan belok kanan sebagai berikut. Ada analisa arus jalannya. Analisa arus jalan yang dihitung itu pada jalan layangnya dengan kapasitasnya 3.453 dengan volume 3.224 untuk yang lurus, maka didapat derajat kenyamanan 0,923 dengan level of service E. Akan tetapi untuk ruas jalan ini jika dianalisa menggunakan VSIM, itu level of service-nya masih bagus di atas C, tapi kalau menggunakan NKJI itu sudah E. Kemudian untuk perhitungan simpangnya, terdapat dua simpang baru, yaitu simpang pada jalan minor. Semula jalan minor menjadi simpang Jalan Sungai Raya Barat, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Dr. Sudarso. Ini untuk simpang yang sebelah atas. Kalau dianalisa menggunakan NKJI, menggunakan volume reusik 2 didapat derajat kejenuhan 0,75. Level of service didapat C. Simpang yang kedua yaitu simpang Jalan Sungai Raya Dalam 1, Jalan Supadio, dan Jalan Sungai Raya Dalam 2. Ini untuk simpang sebelah bawah. Menggunakan NKJI, simpang tak bersinyal didapat derajat kejenuhan 0,614 dengan level of service C. Ini adalah hasil simulasi VSIM-nya. Bisa dilihat ini hasil simulasinya sudah baik. Untuk jalan Supadio menuju Jalan Ahmad Yani itu level of service-nya A, sedangkan berdasarkan perhitungan NKJI terus jalan itu level of service-nya sudah E. Ini mungkin dikarenakan perilaku berkendara yang berbeda di antara di Pontianak Kota dengan yang terdapat di KJI. Ya, untuk kesimpulan, pada kondisi sistem yang puncak didapat hasil evaluasi menggunakan NKJI dan VSIM sebagai berikut. Dari kejenuhannya, yaitu pada ruas Jalan Ahmad Yani dari utara ke selatan didapat 0,55, kemudian Jalan Ahmad Yani dari selatan ke utara didapat 0,6, Jalan Sungai Raya Dalam timur didapat 0,37, Jalan Supadio dari selatan ke utara didapat 0,53, Jalan Supadio dari utara ke selatan didapat 0,68, dan Jalan Sungai Raya Dalam barat didapat 0,46. Untuk derajat kejenuhan yang di atas 0,75, maka perlu dilakukan penanganan. Untuk kondisi sistem masih baik sehingga tidak perlu dilakukan penanganan. Ini adalah nilai derajat kejenuhan simpangnya. Untuk simpang Jalan Ahmad Yani, Jalan Sungai Dalam 1, Jalan Supadio atau simpang Polda sebelah timur didapat derajat kejenuhan sebesar 0,42, sedangkan untuk simpang Polda yang di sebelah baratnya yaitu 0,35 derajat kejenuhannya. Sehingga belum diperlukan penanganan. Untuk tingkat pelayanannya berdasarkan VSIM bisa dilihat sebagai berikut. Masih A semua. Untuk kondisi masa operasional Bumi Raya City di tahun 2023. Nah, untuk derajat kejenuhannya secara umum masih baik, hanya pada ruas Jalan Ahmad Yani dari selatan ke utara yaitu sebesar 0,76 itu sudah dari C menuju D itu sudah harus dilakukan penanganan seharusnya, seperti pelebaran geometrik dan sebagainya. Dan untuk derajat kejenuhan simpangnya, untuk simpang Polda di sebelah timur didapat derajat kejenuhan 0,53 atau masih baik,
Sedangkan derajat kejenuhan di simpang Polda yang sebelah barat didapat 0,46. Dengan hasil analisa VISIM masih baik untuk secara keseluruhan. Masa proyeksi sebutan ke depan atau di tahun 2030 untuk derajat kejenuhan ruas jalan Ahmad Yani dari utara menuju selatan didapat 1,04. Untuk jalan Ahmad Yani dari selatan ke utara didapat 1,15. Untuk ruas jalan Sungai Raya dalam sebelah timur didapat 0,69 dan Supadio dari selatan ke utara dapat 1,01 dan jalan Supadio dari utara ke selatan didapat 1,29. Bisa dilihat ini derajat kejenuhannya sudah di atas 0,75, jauh sekali, sehingga sangat perlu dilakukan penanganan. Dan untuk derajat kejenuhan simpangnya, untuk simpang Polda di sebelah barat yaitu ruas jalan Ahmad Yani jalan Sungai Raya dalam 1 dan Supadio didapat derajat kejenuhan 0,79 di atas 0,75, sehingga perlu dilakukan penanganan. Sedangkan untuk simpang di sebelah baratnya jalan Ahmad Yani jalan Sungai Raya dalam 2 dan jalan Supadio didapat derajat kejenuhan simpang 0,68, masih C. Ini adalah ITP berdasarkan aplikasi VISIM. Untuk ITP yang di atas C yaitu ada di jalan Sungai Raya dalam 2 sebelah barat dan jalan Supadio selatan. Jalan Supadio dari selatan menuju ke jalan Ahmad Yani itu sudah D. Jadi pada saat perjalanan simpang tak sebidang, yang layangnya itu didapat derajat kejenuhan 0,92 untuk ruas jalan layang utara menuju selatan, dan dari selatan menuju ke utara didapat 0,92. Untuk derajat kejenuhan simpangnya di jalan Sungai Raya Barat, jalan Ahmad Yani, jalan Dr. Sudarso sebesar 0,75. Untuk derajat kejenuhan pada simpang jalan Sungai Raya dalam 1, jalan Supadio, jalan Sungai Raya dalam 2 dapat 0,61. Sedangkan untuk tingkat pelayanan berdasarkan VISIM, bisa dilihat ini sudah baik. Hanya saja yang dekat yang bagian jalan Dr. Sudarso sebelah timur itu sudah C level service-nya, tapi masih baik. Kemudian saran pertama, untuk meningkatkan tingkat pelayanan pada simpang pada masa proyeksi 10 tahun ke depan, perlu dilakukan sebuah alternatif perbaikan yang sudah disarankan pada simpang, terutama di tahun 2030, karena derajat kejenuhannya sudah baik, sudah membutuhkan penanganan. Dan untuk saran kedua itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan peraturan yang lebih baru selain KJI, mengingat peraturan harus menyesuaikan dengan kondisi dan teknologi pada saat ini dan perlu adanya pembaharuan. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan aplikasi VISIM agar diperhatikan lagi terkait driving behavior atau perilaku berkendara yang sesuai dengan di lapangan, dikarenakan driving behavior pada VISIM sangat berpengaruh pada indeks tingkat pelayanan hasil simulasi. Dan untuk saran yang keempat, penelitian yang menggunakan VISIM disarankan menggunakan software terupdate tahun 2020 karena software versi 11 student version dukungannya sudah dihentikan sehingga fiturnya menjadi terbatas. Ini yang dapat saya sampaikan. Ini adalah simulasi VISIM untuk masa proyeksi 2030, bisa dilihat di video. Bisa dilihat ini untuk ruas jalan Supadio ini sudah mulai padat. Maaf, di sini misalnya. Oh, ini ruas jalan Supadio. Kemudian ini adalah simulasi VISIM proyeksi setelah digunakan jalan layang. Berdasarkan simulasi VISIM ini lalu lintasnya lancar. Untuk ruas jalan di jalan layangnya juga lancar, belum ada kemacetan. Walaupun derajat kejenuhan hasil perhitungan KJI sudah E.
Tapi berdasarkan simulasi vSIM ini level service-nya masih A. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.